Bapak dan Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya berdoa bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Juga keluarga kita senantiasa dalam keadaan rukun serta memiliki kasih satu dengan yang lain dan tetap terikat sampai kematian yang memisahkan kita dengan pasangan. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama pada pagi hari ini dari pelajaran yang ke-6 buku Dewasa dalam Kristus, dan saya memberi judul tentang ajaran Alkitab mengenai kuatnya pernikahan berdasarkan 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi silakan buka Alkitab kita di bagian Alkitab tersebut. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar salah satu ciri dari kedewasaan orang Kristen, yaitu memiliki kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami mau belajar pagi hari ini mengenai ajaran Alkitab mengenai kuatnya pernikahan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16. Dan kami ingin belajar supaya keluarga kami juga melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita bisa bersuara. 1, 2, 3. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Bapak dan Ibu, dalam pernikahan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, perlu diingatkan kembali perkataan Tuhan mengenai pernikahan itu merupakan suatu ikatan yang kuat
yang Yesus mengatakan tidak boleh ada perceraian. Itu bagi orang Kristen mengenai pernikahan. Lalu bagi orang Kristen juga diingatkan bahwa kita ini memiliki ajaran pernikahan yang monogami, tidak yang poligami, ya. Monogami itu kan artinya satu orang suami hanya untuk satu orang istri. Demikian pula sebaliknya. Pernikahan bagi orang-orang percaya suatu karunia, anugerah Tuhan yang terindah, yang perlu dinikmati oleh orang-orang yang sudah menikah. Nah, pernikahan sebuah ikatan yang tidak mudah, tidak boleh diputuskan oleh siapapun juga. Atau pernikahan itu bukan suatu ikatan yang gampang sekali dibongkar pasangkan. Yesus mengatakan dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan merupakan suatu kesatuan yang kuat. Hanya kita perlu menyadari dalam hubungan suami dan istri atau hubungan dalam keluarga, ya, ada selalu hal-hal yang bisa membuat hubungan keluarga itu tidak berjalan indah. Ada permasalahan, ya. Seperti misalnya permasalahan komunikasi antar pasangan. Bagaimana itu Ibu Arni tentang komunikasi antar pasangan? Kalau menurut saya mungkin permasalahan komunikasi terjadi kalau ketika seorang suami atau seorang istri merasa tidak punya waktu untuk mendengarkan pasangannya. Tidak sabar bisa juga. Misalnya istrinya, biasanya pasangan masing-masing itu kan beda-beda ya, sifatnya beda-beda. Mungkin sang istri kalau ngomong bertele-tele, muter-muter sampai suami merasa capek mendengarkan gitu dan tidak mau mendengarkan gitu. Terus atau sang suami lebih memilih ketika ada bersama-sama dengan sang istri atau di rumah, lebih memilih untuk menekuni hobinya, misalnya laptop, hobi games atau hobi apa saja. Sebaliknya juga begitu istri ya. Ketika ada suami di rumah, suami ingin bercerita mungkin tentang masalah kantor atau masalah apapun juga, istri sedang sibuk main Facebook, mungkin juga melakukan hal-hal yang lain, padahal suaminya ingin bercerita. Lalu ketika suaminya ingin bercerita, istri bilang sebentar lagi, sampai akhirnya ya sang suami merasa ya sudahlah gitu. Akhirnya lama-lama komunikasi menjadi renggang karena hal-hal sepele sesungguhnya ya. Baik. Jadi saya setuju ya, bahwa Bapak Ibu juga pasti setuju ya, hal komunikasi menjadi bagian yang penting dalam hubungan antara suami dan istri, dan jalinlah hubungan komunikasi yang baik. Mendahulukan komunikasi dengan pasangan di atas games, di atas handphone atau hobi-hobi masing-masing pasangan. Yang kedua, permasalahan ekonomi itu juga menjadi permasalahan pernikahan yang bisa membuat hubungan tidak nyaman. Bagaimana menurut Bu Arni tentang permasalahan ekonomi? Ya, sudah pastinya seperti ini. Seringkali ada pasangan yang merasa kebutuhannya sangat besar, padahal pendapatan tidak cukup, sehingga tidak menutupi apa yang menjadi kebutuhan tersebut. Sebenarnya mungkin bukan kebutuhan ya, mungkin keinginan lebih tepatnya. Jadi tidak bisa mensinkronkan antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga keinginan dari mungkin salah satu pasangannya, istri atau suami, merasa tidak tercukupi, jadi komplain. Contoh sederhana, karena ekonomi sederhana, mungkin istri memasak yang sangat sederhana, padahal suaminya berharap dapat makanan yang enak gitu ya. Jadi merasa kok makanan ini aja gitu. Jadi kemudian merasa jadi ribut. Jadi suami istri bilang, emang ya seberapa besar gaji yang saya terima dari kamu, misal seperti itu. Akhirnya jadi rame karena ekonomi. Atau juga yaitu kebutuhan yang tidak tercukupi menjadikan
antara pasangan seringkali menyalahkan gitu. Itu seperti itu kira-kira. Baik. Jadi kalau kita mengalami kekurangan dalam hal ekonomi ya di keluarga kita, jangan membuat hal itu menjadi suatu hal yang membuat bertengkar satu dengan yang lain. Tapi bawalah kepada Tuhan di dalam doa kalau punya permasalahan ekonomi. Nah, dalam kehidupan suami istri di pernikahan yang bisa membuat menjadi goyah atau menjadi tidak nyaman sehubungan dengan hal penyakit ya. Bagaimana Ibu Arni bisa menjelaskan hal itu? Ya, kalau berhubungan dengan hal penyakit mungkin ada beberapa hal ya. Ya bisa jadi ini mungkin penyakit yang berkepanjangan, mungkin bisa jadi penyakit yang yang waktunya panjang ya, misalnya sang suami akhirnya kelelahan mengurus istri atau istri kelelahan mengurus suami yang sakit, akhirnya menjadikan lebih jadi kasar tindakannya atau perbuatannya, jadi merasa terbebani gitu ya karena sakit yang berkepanjangan. Tidak ada orang yang mau sakit, tetapi kalau itu terjadi misalnya akhirnya pasangannya merasa terbebani dengan sakit pasangannya, mungkin suami terhadap istri atau istri terhadap suami merasa terbebani, jadi merasa lelah gitu ya. Atau juga mungkin penyakitnya tidak berkepanjangan ya, mungkin penyakit yang singkat, tetapi mungkin pasangannya rewel gitu ya, minta perhatian yang berlebihan, sementara mungkin pasangannya juga harus bekerja, harus mengurus rumah tangga, harus mengurus anak-anak kalau dia sudah punya anak-anak, tetapi pasangan yang sakit ini meminta perhatian yang lebih terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya, sampai kemudian timbul marah-marah gitu, kok tidak mengerti gitu kalau kita ini sama sakit gitu misalnya, aku tuh capek gitu ya misalnya kayak gitu ya. Atau juga karena sakit yang berkepanjangan atau sakit-sakit khusus yang membuat misalnya secara pemenuhan kebutuhan seksual pasangan tidak terpenuhi karena penyakit pasangannya, penyakit yang mungkin tidak dapat dihindari seperti itu ya, itu bisa menjadikan rumah tangga tidak goyah, tidak teguh kalau tidak didasarkan dengan pemahaman yang benar tentang pernikahan. Baik, jadi saya setuju. Mari ingat kembali tentang janji suci kita di dalam pernikahan, di altar Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan sidang jemaat ya, yang mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita sampai maut yang terjadi, akan menerima pasangan dalam susah, senang, sehat, sakit, kaya atau miskin ya. Itu menjadi ingatan yang kuat supaya kita bisa mengatasi permasalahan yang terjadi apapun bentuknya. Lalu saya berpikir juga dalam hubungan suami dan istri yang bisa membuat tidak nyaman itu tentang anak-anak ya. Bagaimana permasalahan anak-anak bisa membuat hal itu menjadi tidak nyaman bagi suami dan istri? Mungkin menurut pengamatan saya, kebanyakan yang terjadi adalah ketika pasangan sudah dianugerahi anak, seringkali entah istri entah suami memberikan perhatian lebih penuh kepada anak-anak daripada kepada pasangannya. Jadi pasangannya merasa diabaikan. Ya, itu penglihatan saya. Jadi penglihatan saya seperti itu. Jadi merasa bahwa setelah ada anak-anak di dalam rumah tangga, pasangan suami atau istri lebih fokus, lebih memberikan perhatian penuh kepada anak-anak dan mengabaikan pasangannya. Contoh, misalnya ketika sudah ada anak-anak, biasanya dulu memasakkan suaminya ketika pulang kerja, tapi setelah ada anak-anak, sibuk urus anak-anak sampai suaminya lupa dimasakin, lupa disiapin minum, atau lupa hal-hal yang penting gitu ya, yang suka dilupakan. Itu membuat tidak nyaman akhirnya. Sebaliknya juga demikian terhadap suami.
biasanya dulu mungkin pulang dari kerja mencium istrinya, tapi ketika sudah ada anak-anak lebih lebih ini kepada anak-anaknya, dan istrinya merasa kok saya sekarang diabaikan oleh suami saya, itu contoh. Terus kemudian di dalam pemeliharaan ya anak-anak gitu, seringkali ada pasangan merasa ini tanggung jawabmu loh. Misalnya contoh sederhana, ini kebutuhan ekonomi anak-anak, keuangan sebagainya urusanmu. Misalnya ini suami istri bekerja, merasa bahwa urusan anak-anak punya sekolah dan sebagainya urusan tanggung jawab suami, istri nggak ikut di dalamnya, padahal sama-sama bekerja. Dan sebaliknya demikian. Atau urusan anak-anak, membesarkan anak dan mendidik anak ini urusan istri. Harusnya istri dalam pemilihan anak-anak juga seperti itu. Misalnya sekolah, ketika anak ingin sekolah, sudah harus sekolah, ini sang suami maunya begini, maunya di sekolah yang terbaik meskipun tidak ada budget. Sementara istri berkata, ya di sekolah yang baik tetapi yang cukup sesuai budget. Akhirnya bertengkar karena suami merasa ini hak saya loh, buat anak saya lebih pintar, lebih begini, lebih begitu. Sang istri merasa ya harus begini. Juga dalam pasangan hidup, anak-anak ketika sudah pada tahap pasangan hidup, misalnya yang saya lihat secara general gitu ya, secara umum, misalnya suami suka kepada pasangan si anak tetapi si ibu tidak suka gitu ya, jadi merasa tidak setuju gitu. Atau sebaliknya si ibu suka, si bapak nggak suka. Nah itu akhirnya ketidaknyamanan terjadi. Itu sih. Baik, ya itu saya pikir terjadi ya dalam hidup rumah tangga, suami istri, bagaimana membesarkan, mengasuh, merawat anak, ada masalah, ada problem yang terjadi. Dan semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga itu seharusnya diatasi bersama-sama dengan Tuhan. Suami istri dengan Tuhan, suami istri anak dengan Tuhan. Ya kita bisa membawanya di dalam doa bersama. Dan saya meyakini setiap persoalan dalam rumah tangga, kalau kita membawanya di dalam doa kepada Tuhan, semua pasti ada jalan keluar yang terbaik. Bapak dan Ibu, kalau saya melihat 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai kuatnya pernikahan kalau kita mau berdamai. Ya. Dan mau berdamai itu bisa menghindarkan perceraian. Coba lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11. Kepada orang-orang yang telah kawin bukan aku tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi firman Tuhan ini kuat sekali. Ini yang harusnya diingat oleh setiap suami dan istri. Istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian pula seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya, dan itu tidak diizinkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen dalam hidup rumah tangganya. Nah, kita melihat tadi ya, firman Tuhan juga mengatakan apabila terjadi masalah atau terjadinya karena kelemahan manusia, sehingga ada keinginan dari manusia itu, entah si istri atau si suami mau bercerai, itu tidak menutup kemungkinan. Terkadang ada orang-orang yang begitu emosi, meluap besar dengan kemarahan, lalu segera mengajukan saya ingin bercerai. Ya. Apa kata firman Tuhan? Ia telah hidup bercerai dan tidak boleh menikah kembali dengan orang lain. Ya. Jadi kalau kamu sudah jatuh dalam dosa dan memilih bercerai, kamu tidak boleh menikah dengan orang lain. Itu yang pertama yang harus diingat. Ya, jangan alasan, oh dia kan sudah berzina, aku mau bercerai, aku mau kawin lagi sama orang lain. Tuhan tidak izinkan hal itu. Kalau kamu memilih bercerai, kamu tidak boleh menikah kembali dengan siapapun juga. Yang kedua, atau kamu mau berdamai kembali dengan pasanganmu, ya, berarti kamu hidup kembali
dengan suami yang kamu minta cerai itu, atau dengan istri yang kamu sudah ceraikan itu, kamu hidup berdamai kembali dengan pasanganmu. Indah ya firman Tuhan ya. Jadi tidak ada alasan dia kan berzina, boleh dong saya bercerai lalu saya mau kawin lagi. Tidak boleh. Nggak boleh. Orang Kristen senantiasa merindukan pernikahan yang dilakukan dalam pemberkatan di gereja, disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh pendeta dan umat Tuhan ya. Nah, pemberkatan pernikahan itu mengingatkan kembali juga kita akan janji suci ya. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, ya, tua, muda ya. Saya tetap setia kepada pasangan sampai maut yang memisahkan kita ya. Nah, jadi betapa indahnya janji suci pernikahan orang Kristen. Pasangan suami istri terikat satu sama lain sampai kematian masing-masing terjadi. Baik Bapak dan Ibu, jadi menarik sekali ajaran firman Tuhan bagi kita. Apakah ada hal-hal yang ingin kita diskusikan dari perkataan firman Tuhan ini? Iya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan yang memerlukan jawaban. Pertanyaan itu misalnya seperti ini, apakah yang menyebabkan seorang istri mau bercerai dengan suaminya? Baik, kalau saya tanya kepada ibu-ibu pasti susah jawabnya ya, karena memang mereka nggak punya niat untuk bercerai dari suaminya. Baik, mungkin kita melihat ada yang terjadi di kehidupan manusia pada umumnya. Seorang istri minta bercerai dengan suaminya ya. Firman Tuhan tadi mengatakan ya, ada istri yang mau bercerai dengan suaminya. Apa sih yang penyebabnya? Dia nggak tahan sama kelakuan suaminya. Ya, mungkin suaminya bertindak kasar, lalu mungkin suaminya main serong dengan wanita lain, atau suami tidak memenuhi kebutuhan hidup dari si istri. Itu yang menjadi beberapa alasan seorang istri mau bercerai dari suaminya. Sekalipun itu sebenarnya nggak boleh ya Pak? Ya harusnya nggak boleh ya. Dan semua itu harus diatasi bersama-sama. Sekali lagi membawa persoalan-persoalan itu kepada Tuhan di dalam doa dan diskusi bersama antara suami dan istri. Nah, meskipun biasanya sudah dinasihatkan supaya tidak bercerai, tapi toh kemudian keras kepala juga, dipaksakan akhirnya memaksakan diri untuk bercerai. Nah, terus kemudian di situ di Alkitab tadi dikatakan, di firman Tuhan dikatakan bahwa kalau mereka pun bercerai akhirnya si istri ini harus tetap hidup tanpa suami. Itu maksudnya seperti apa coba? Ya. Jadi kalau dalam kelemahan manusia, seseorang minta bercerai dari pasangannya, ya, istri dalam hal ini, dia minta cerai dari suaminya. Istri itu tidak boleh menikah lagi, kata firman Tuhan. Jadi dia harus hidup sendiri, atau dengan anak, ya kalau Tuhan percayakan mereka anak-anak, ya. Dan itu jadi masalah nanti, dalam membesarkan anak-anak, ya dia sendiri, lalu memenuhi kebutuhan hidupnya dia sendiri, itu juga jadi masalah. Dan dia tidak pernah diizinkan untuk menikah kembali dengan laki-laki manapun juga. Itu arti dari firman Tuhan. Ya harus hidup tanpa suami. Yang berarti dia juga harus menahan keinginan biologisnya. Ya pasti, karena tidak boleh dia menikah kembali dengan laki-laki lain. Dan juga nggak boleh berhubungan dengan laki-laki lain. Ya, dia juga harus menjaga kekudusan hidupnya dalam hal masalah seksual, ya. Dia jadi tidak bisa hidup tanpa suami, ya. Dia harus hidup tanpa suami, maksud saya. Jadi dia sendiri, ya. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Itu kalau istri. Ya. Tapi ternyata juga ada suami yang mau bercerai dari istrinya. Itu kenapa kira-kira ya? Ya itu sama nih, kembali kalau saya tanya kepada bapak-bapak apa sih yang menyebabkan bercerai dari istri? Pasti susah, saya nggak pernah punya keinginan itu. Ya saya bayangkan atau saya melihat dari hal-hal lain, seorang suami mau bercerai dari istrinya bisa jadi karena dia melihat ada perempuan lain yang lebih menarik dari istrinya, ya. Atau dia punya kebiasaan lingkungan yang biasa saja tuh, kalau orang suami menceraikan istri jangan malu, nggak usah, ini biasa, ya. Seorang suami menikah lagi dengan beberapa wanita, biasa di lingkungan, di budaya kita.
santai aja. Nah, mungkin itu yang menjadi dorongan ya, seorang suami mau bercerai dengan istrinya. Padahal firman Tuhan tidak pernah mengizinkan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, penyebab yang lain bisa jadi ya alasannya udah nggak cocok. Loh, selama ini kemana aja kok bisa jalan? Kamu kemudian setelah mulai ada sesuatu merasa tidak cocok dengan istri dan mau ganti istri. Istri itu bukan semacam barang yang gampang digonta-ganti, tidak bisa ya. Itu yang menjadi beberapa penyebab seorang suami mau bercerai dari istrinya. Atau ada kemungkinan juga nggak mungkin karena istrinya selingkuh. Nah, ini yang menjadi kebesaran hati suami. Umpamanya ada istrinya berselingkuh dengan orang lain, dengan pria lain. Apakah seorang suami mau tetap menerima kembali istrinya? Ya, sekalipun itu zina, ya, itu suatu hal yang tidak diinginkan oleh dia. Kebesaran hati suami harusnya dia membawa istrinya kembali kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, dan suami mau menerima istrinya kembali. Atau bisa juga nggak Pak, misalnya istri lebih mementingkan keluarganya, keluarga dalam arti kata bukan keluarga inti, tetapi keluarga besar, sampai suami merasa kok seperti itu. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Bisa jadi ada seorang suami yang mengatakan lebih baik kamu menikah dengan keluargamu, begitu ya, karena istri lebih berat, condong, sibuk dengan keluarga besarnya. Itu bisa jadi penyebab seorang suami mau menceraikan istrinya. Kalau begitu misalnya istri juga harus bijaksana ya, harus tahu bisa mengatur waktu, mengatur segala hal supaya nggak terjadi seperti itu, harusnya ya Pak ya. Baik, jadi dalam kehidupan seorang suami atau istri, yang pertama-tama adalah Tuhan, yang kedua adalah pasangannya, yang ketiga anak-anaknya, keluarganya ya, itu yang menjadi bagian Keluarga inti penting. maksudnya. Ya, keluarga inti dari suami atau istri ya. Nah, kalau seorang hamba Tuhan ya pasti Tuhan juga yang pertama, yang kedua istrinya ya, yang ketiga anak-anak dalam rumah tangganya dan anak-anak yang Tuhan percayakan, anak-anak Tuhan yang dia percayakan, yang Tuhan percayakan kepada seorang pendeta, itu penting. Lalu kemudian baru orang-orang lain ya. Itu yang harusnya dipikirkan oleh seorang hamba Tuhan. Ya. Lalu lanjut kepada soal kepada pernikahan tadi Pak. Lalu ada pertanyaan, bagaimana keadaan seseorang suami yang hidup tanpa istri? Ya sama tadi ya, kalau suami itu dalam dosanya kemudian menceraikan istrinya, dia tidak boleh menikah kembali. Ya, itu harusnya dilakukan. Jangan kamu alasan pasanganmu itu berzina, lalu kamu kemudian mau nikah kembali, itu karena ketegaran tengkuk hatimu, kata Kristus. Padahal yang Yesus katakan apa? Tidak boleh menceraikan pasangan. Ya, kalau kamu memilih bercerai itu tindakan aktifnya dari kamu. Resikonya adalah kamu harus hidup tanpa pendamping, kecuali kamu mau berdamai kembali dengan istrimu. Itu kata firman Tuhan, dan Yesus mengatakan hal itu. Kalau dalam perjanjian lama orang mengatakan kan bukankah ada alasan kalau bercerai bisa minta surat cerai. Loh, kamu minta surat cerai itu kepada Musa karena ketegaran hatimu. Padahal dari semula kata Kristus, Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan satu-satu untuk menjadi pasangan. Dan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingat perkataan Tuhan itu. Dan perkataan boleh bercerai karena zina itu karena ketegaran hatimu yang menuntut surat cerai dari Musa. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru kita yang sudah menerima anugerah Kristus, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hubungan suami dan istri tanpa perceraian. Kalau kamu jatuh dalam dosa perceraian itu, kamu tidak boleh menikah lagi dengan orang lain. Itu maksudnya. Jadi harusnya sih ya Pak, kalau di dalam pernikahan itu suami istri itu harus menjaga kekudusan hidupnya, bukan cuma tubuhnya tapi pikirannya juga harus lurus ya. Itu yang kedua ya, pasti harus mengingat bahwa ketika menikah kan sudah pilihannya, harusnya ya itu apapun menjadi pilihannya tuh harusnya menjadi ya itu tanggung jawabnya sampai maut memisahkan. Saya setuju. Itu. Baik. Dan karena mengapa demikian? Karena kalau terjadi perceraian di dalam satu keluarga pasti ada imbas terhadap anak-anaknya. Ya. Kira-kira apa aja ya imbasnya itu ya? Banyak ya buku-buku yang memuat bagaimana perasaan anak-anak dari orang tua yang Berpisah. berpisah ya.
John Stott itu menulis buku yang menarik sekali. Dia mengadakan survei bagaimana perasaan anak-anak yang orang tuanya bercerai. Kasihan ya. Bapak dan ibu itu harusnya memikirkan imbasnya kepada anak-anak mereka. Anak-anak yang hasil dari perceraian orang tuanya, dia merasa nggak percaya diri. Ya. Dia merasa tidak dikasihi oleh orang tuanya. Dia merasa nanti pun saya bisa berbuat hal yang sama dengan orang tua saya. Orang tua saya bercerai, saya juga nanti bisa bercerai. Dan itu akan terus turun-temurun. Akhirnya perceraian itu menjadi sesuatu hal yang dianggap biasa. Imbas yang lain, anak-anak itu dia akan merasa saya tidak punya orang di mana saya akan jadikan panutan. Karena orang tua saya saja tidak menjadi panutan yang baik. Nah, ini perlu hati-hati imbasnya. Belum lagi nanti anak-anak akan merasa kesulitan dalam hal ekonomi ya, karena perpisahan dengan orang tua. Ya, orang tua nggak peduli lagi sama istri dan dirinya, atau suami dan dirinya juga dia nggak pedulikan lagi ya. Jadi itu bahayanya, imbasnya yang dialami oleh anak-anak. Secara spiritual juga ya, akhirnya dia melihat orang tua aku nggak peduli dengan ajaran Tuhan, aku juga nggak mau peduli dengan ajaran Tuhan, dan dia sungguh kasihan anak-anak itu. Apalagi kemudian kalau misalnya mereka yang bercerai ini menikah ulang dengan orang lain ya, malah menjadi kasihan, lebih Ya, kasihan lagi kepada si anak-anak. Apalagi kalau anak-anak itu kecil gitu. Betul. Ya. Itu sih ya. Saya benar saya itu berpikir hal itu benar sekali ya. Imbasnya sangat banyak sekali. Sebab itu berdamailah dengan pasanganmu dan jangan memikirkan atau melakukan perceraian. Saya ingin mengajak kita kembali memikirkan hal yang kedua, ajaran Alkitab mengenai kuatnya pernikahan. Terhadap orang yang menjadi Kristen setelah menikah dan pasangannya tetap sebagai orang yang tidak percaya Yesus. Ini berbicara dari 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 16. Jadi diingatkan, pasangan itu menikah sama-sama belum percaya Yesus, dan pernikahan itu tetap sah ya. Karena anak-anak yang kemudian dilahirkan oleh pasangan yang tidak percaya Yesus ini tetap anak-anak yang kudus ya. Maksudnya pernikahan itu tetap berlaku sebagaimana biasanya. Hanya kemudian dalam kehidupan bersama, salah seorang bisa istri atau suami yang menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus ya. Lalu kemudian yang satu tidak menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah yang dialami atau dituliskan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 16. Memang seindahnya pernikahan Kristen itu adalah suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu sama-sama orang yang mengasihi dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhannya, Juru Selamatnya. Firman Tuhan sudah mengingatkan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, orang-orang Kristen itu tidak bisa melakukan pernikahan dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nggak boleh. Jadi kita perlu mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu menikah, yang pertama carilah orang yang mengasihi Tuhan Yesus di atas segala sesuatunya. Bahkan orang itu mengasihi Tuhan Yesus di atas kasihnya kepadamu. Itu aman ya. Itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ajarkan anak-anak kita mencari orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Nah, keindahan kebenaran firman Tuhan ini, suami istri saling mengasihi, menghormati sebagai orang percaya Yesus. Maka perkataan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25, istri mengasihi suami dan suami mengasihi istri, dan Kolose pasal 3 18 sampai 19 juga menyatakan hal yang sama. Itu dapat terjadi ya, karena masing-masing ada di dalam Kristus dan saling menghormati satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya lihatkan kepada Bapak Ibu, Kolose pasal 3 18 sampai 19 berbunyi demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25 ya. Saya akan bacakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ada timbal balik ya. Semuanya saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketertundukan satu dengan yang lain. Nah, bagaimanakah bila ada suami atau istri Kristen dan pasangannya bukan orang percaya Yesus? Jadi tadi saya katakan ya, setelah menikah baru mereka salah satu percaya kepada Yesus dan pasangannya bukan. Dan itu terjadi di jemaat Korintus ya. Ketika menikah dahulu mereka belum percaya Yesus, tapi kemudian mereka mendengar Injil dan salah satu dari pasangan itu percaya, bertobat ya. Dan Yesus dijadikan Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi pasangannya tidak mau ya, tetap menjadi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada pertanyaan untuk hal ini. Yang pertama, bila istrinya tidak mau percaya Yesus, apakah yang dilakukan oleh suami yang sudah bertobat dan percaya Yesus? 1 Korintus 7:12 mengatakan apa? Kalau kamu mengambil keputusan yang percaya kepada Kristus dan istrimu tidak percaya kepada Kristus, jangan pernah menceraikan dia. Karena siapakah yang tahu bahwa kamu kemudian akan menguduskan istrimu? Artinya ketika engkau berkelakuan baik, engkau memperlihatkan kasih Kristus kepada istrimu, siapa tahu dia juga akan diselamatkan oleh Kristus dan menjadi percaya. Jadi tidak boleh inisiatif aktif untuk bercerai dari orang yang menjadi Kristen atau suami yang sudah menjadi Kristen itu. Yang kedua, kalau ada seorang istri yang percaya kepada Yesus dan suami tidak mau percaya Yesus, apa yang dilakukan oleh istri yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu? 1 Korintus 7:13 mengatakan, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan dia yang menceraikan laki-laki itu. Jadi sama, istri itu juga tidak boleh mengambil inisiatif untuk menyeraikan suaminya yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, tetaplah hidup dengan dia. Siapa tahu teladanmu itu juga membawa suamimu untuk percaya dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang ketiga, apakah alasannya bagi kedua pertanyaan itu di atas menurut 1 Korintus 7 ayat 14 dan ayat 16? Yaitu tadi ya, bahwa ketika kelakuan kita menjadi teladan, kasih kita dinikmati oleh pasangan kita, mereka bisa menjadi percaya kepada Kristus dan mereka dikuduskan oleh Tuhan juga, sama seperti orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang keempat, jelaskan maksud dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau inisiatif perceraian itu dari orang yang tidak percaya kepada Yesus, misalnya istri itu orang percaya, suaminya tidak, dan suaminya bilang kita bercerai karena kamu percaya kepada Yesus, dan itu menjadi tidak damai sejahtera dalam kehidupan si orang yang percaya Yesus ya, karena suaminya tidak setuju dengan dia. Atau demikian sebaliknya, istrinya percaya Yesus, suaminya tidak, atau suaminya percaya Yesus dan istrinya tidak, lalu istri berkata saya mau bercerai dengan kamu karena kamu orang Kristen. Itu inisiatif dari orang yang tidak percaya Yesus ya, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia sudah mengambil keputusan seperti itu dan dia bercerai, itu dia yang mau. Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang ajaran Alkitab mengenai kuatnya pernikahan ya, berdamai hingga menghindarkan perceraian. 1 Korintus 7 ayat 10-11. Yang kedua, terhadap orang yang sudah menjadi Kristen sebelumnya dia adalah orang yang tidak percaya, tapi setelah menikah dia percaya kepada Kristus dan pasangannya tetap sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan ketika pasangan itu minta bercerai, berdoalah ya, Tuhan menguatkan bahwa kita menjadi orang yang diceraikan karena iman kepada Kristus Yesus. Dan kalau kita yang menjadi orang yang sudah percaya Yesus dan pasangan belum percaya Yesus, jangan pernah bercerai. Itu kuat pernikahan bagi orang Kristen. Jadi kiranya ini dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati pernikahan, memberkati hubungan suami dan istri. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami berdoa supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa kuatnya pernikahan, menjadi kuatnya hubungan antara suami dan istri yang tidak pernah boleh ada perceraian, yang mencari perdamaian supaya tetap kembali
bersatu sebagai suami dan istri. Dan kalau ada orang yang menceraikan orang yang beriman kepada Kristus, biar Tuhan menguatkan orang-orang yang seperti itu, dan imannya kepada Kristus di atas segala sesuatu. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Kami akan menjaga hubungan pernikahan kami dengan pasangan, dan kami akan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.